Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsar Christian Firdaus Unio. Saya dari kelas TI 01 angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas eh, program yang saya buat dengan metode Grab. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit definisi dari Grab. Nah, graph ini adalah struktur data non-linear yang merepresentasikan sekumpulan node, vertex, dan garis penghubung, atau bisa disebut edge. Nah, vertex ini disimbolkan dengan huruf V dan edge disimbolkan dengan huruf E, di mana keterhubungan graph dapat membentuk relasi one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan juga many-to-many. Nah, sebagai contoh seperti misalnya jarak antar kota ya. Nah, pada gambar di samping, misalnya nih, ada sebuah kota di mana kota A, kota B, kota C, kota D. Nah, beberapa kota ini adalah node vertex dan garis penghubung ini adalah edge-nya. Nah, dalam konsep graph, misalnya dari kita bisa menghubungkan kota A ke kota B, kota A ke kota C, dan juga kota A ke kota D. Tapi kita bisa bisa juga menghubungkan misalnya dari kota A kita ingin ke kota B, tapi kita lewat kota C dulu. Contohnya seperti itu. Next. Nah, sifat graph ini ada dua. Yang pertama ada graph berarah dan juga graph tak berarah. Di mana graph berarah simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau bisa disebut traversing dari simpul A ke simpul B dan tidak berlaku sebaliknya. Nah, yang kedua itu graph tak berarah, di mana simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya, kita punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung. Kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2, begitu juga sebaliknya. Nah, implementasi graph itu ada dua. Yang pertama ada adjacency matrix dan juga adjacency list. Di mana adjacency matrix adalah cara merepresentasikan graph dalam bentuk matriks dua dimensi n kali n, di mana n adalah jumlah simpul dalam graph. Nah, setiap baris dan kolom merepresentasikan simpul dan nilai di dalam matriks menunjukkan hubungan antar dua simpul. Nah, sedangkan adjacency list merepresentasikan graph dengan menyimpan daftar tetangga untuk setiap simpul. Representasi ini menggunakan struktur data seperti array, daftar tertaut, atau hashmap untuk menyimpan daftar vertex yang terhubung. Baik, lanjut ke program yang saya buat. Nah, eh, di sini saya jelaskan definisi kode yang saya buat. Nah, kode yang saya buat ini adalah program pengelolaan jaringan transportasi umum yang menggunakan struktur data graph berbasis adjacency list. Nah, dalam konteks ini, vertex mewakili stasiun, terus edge-nya itu mewakili rute penghubung antara dua stasiun. Nah, program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan stasiun, menambahkan rute antar stasiun, menghapus stasiun, hapus rute antar stasiun, menampilkan jaringan transportasi, dan juga ada opsi keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit alur atau program yang saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelas graph-nya, di mana ini adalah struktur utama data, struktur data utamanya. Nah, di mana setiap key adalah nama stasiun dan value-nya adalah list string ini yang menyimpan stasiun-stasiun tetangga yang terhubung. Lanjut, ada fungsi dari add station
dimana tujuannya yaitu untuk menambahkan stasiun baru ke jaringan transportasi. Nah, logikanya yaitu kita cek dulu apakah nama stasiun sudah ada di dalam adjacency list atau belum. Nah, jika belum ada, kita akan menambahkan key baru dengan value berupa list kosong. Jika sudah ada, maka peringatan akan keluar. Sudah ada. Lanjut, ada fungsi delete station. Tujuannya yaitu untuk menghapus beserta semua rute yang terhubung. Jika stasiun ditemukan di adjacency list, maka kita akan menghapus semua stasiun tersebut di daftar tetangga stasiun lainnya. Nah, di sini kita menggunakan erase atau hapus untuk menghapus stasiun dari adjacency listnya. Selanjutnya ada add rute. Tujuannya yaitu untuk menambah rute antara dua stasiun. Nah, logikanya yaitu yang pertama kita periksa dulu apakah kedua stasiun ada di adjacency listnya. Nah, jika keduanya ada, maka tambahkan masing-masing stasiun ke daftar tetangga yang lain. Kemudian, jika salah satu tidak ada, maka kita akan menampilkan peringatan berikut. Selanjutnya ada delete rute, di mana tujuannya yaitu untuk menghapus rute antar dua stasiun. Nah, logikanya yang pertama kita periksa dulu apakah kedua stasiun ada di adjacency listnya. Nah, jika keduanya ada, gunakan remove untuk menghapus stasiun tetangga dari masing-masing stasiun. Nah, jika tidak salah satu atau kedua stasiun tidak ditemukan, ini peringatannya. Selanjutnya ada fungsi menampilkan jaringan rutenya. Nah, tujuannya yaitu menampilkan seluruh jaringan transportasi, di mana logikanya kita melakukan iterasi melalui semua stasiun di adjacency list, kemudian kita cetak nama stasiun dan daftar tetangganya. Lanjut di fungsi mainnya, di mana program yang saya buat ini menyediakan 6 menu opsi. Yang pertama ada tambah stasiun, tambah rute antar stasiun, menghapus stasiun, hapus rute antar stasiun, tampilkan jaringan transportasi, dan yang terakhir adalah keluar dari menu program. Nah, proses berdasarkan pilihan yang pertama kita diminta untuk memasukkan nama stasiun, lalu menambahkannya di add station. Terus opsi yang kedua, di mana kita meminta dua nama stasiun, lalu menambahkan rute antar keduanya menggunakan add rute. Yang ketiga, kita diminta untuk memasukkan nama stasiun yang ingin dihapus, lalu program akan menghapusnya menggunakan delete station dari fungsi di atas tadi. Yang keempat, kita diminta untuk memasukkan dua nama stasiun, lalu menghapus rute antar keduanya menggunakan delete route. Jadi fungsinya itu untuk menghapus rute antar stasiun. Yang kelima, yaitu memanggil display network untuk menampilkan jaringan transportasinya. Lanjut, yang terakhir adalah opsi untuk keluar dari menu jaringan transportasi. Nah, selanjutnya kita akan running kode yang saya buat, mana yang pertama kita tambahkan stasiun dulu. Nah, di sini saya akan memasukkan nama stasiun, misalnya stasiun Manggarai lah. Nah, stasiun Manggarai sudah berhasil ditambahkan. Saya juga ingin tambahkan satu lagi stasiun, misalnya Duku Atas. Nah, udah tertambahkan. Kemudian ini saya akan menambahkan rutenya. Nah, kita akan menambahkan rute dari stasiun yang pertama itu Manggarai, kemudian yang kedua Duku Atas. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan menampilkan rutenya. Nah, ini adalah rutenya. Lanjut, saya akan menghapus stasiunnya. Ini saya akan menghapus stasiun Manggarai.
Nah, sini sudah terhapus. Kita tampilkan dulu jika ada. Nah, di sini tidak ada ya yang stasiun Manggarai karena sudah dihapus. Saya tambahkan dulu nih stasiun Manggarainya. Manggarai. Kemudian kita tambahkan, kita tampilkan rutenya dulu, jaringan transportasi. Nah, di sini belum ada ya. Jadi kita sambungkan dulu rutenya. Kita sambungkan rute Duku Atas. Terus yang kedua Manggarai. Terus tampilkan. Nah, di sini udah ada. Lanjut kita menghapus rute antar stasiun Manggarai Duku Atas. Cek. Nah, di sini udah terhapus ya. Sudah tidak ada hubungan antar rutenya. Coba kita hapus stasiunnya. Stasiun Duku Atas ke atas. Terus kita hapus stasiun Manggarai gitu. Tampil. Nah, di sini tidak ada yang keluar ya, kosong. Baik, mungkin sekian dari presentasi kode saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.